Apa yang Anda harus lakukan kalau Anda adalah generasi muda milenial di tahun 2022 untuk menghadapi tahun 2024 agar milenial jadi penguasa perpolitikan Indonesia? Tak pernah membayangkan bahwa kekuatan horizontal atau horizontal power bisa memicu munculnya kekuatan politik dahsyat yang sekarang terjadi di Hong Kong dan beberapa waktu lalu di Mesir dan Tunisia. Di sisi lain ada contoh kesuksesan Donald Trump dalam menggerakkan kekuatan horizontal massa pemilihnya dengan memanfaatkan media sosial untuk memenangkan pemilu Amerika. Sungguh dunia sebelum ini sama sekali belum pernah terbayang bahwa kekuatan masif media sosial bisa menjadi katalis yang demikian mudah dan cepat untuk menggulingkan rezim sebuah pemerintahan seperti di Tunisia dan Mesir beberapa tahun yang lalu. Dan di tahun 2022, Indonesia akan menghadapi gelombang ini dalam pemilihan pemimpin. Itulah prediksi saya, jika milenial menggunakannya, maka inilah bangsa baru Indonesia muda yang mendominasi. Kita mulai. Energi kekuatan horizontal yang maha dahsyat itu dapat dibuatkan rumus sederhana dengan istilah 3C atau CCC. Connect, comment, dan konten, kemudian komunitas, offline dan online. Dari word of mouth atau word of mouse yang sering disebut WOM atau buzz, yaitu komunikasi dari mulut ke mulut baik secara fisik maupun berbasis internet menjadi gerakan komunitas. Apa esensi dari komunitas? Esensinya adalah orang yang berkumpul karena adanya tujuan dan keinginan yang sama atau share interest, dan antar orang yang berkumpul tersebut terkoneksi atau connected satu sama lainnya dengan sebuah jejaring network. Dan inilah kekuatan politik baru yang akan menggunakan kekuatan 3C ini. Sebenarnya ini formula bisnis, namun ketika dipakai menjadi pergerakan politik jadi meluas kekuatan 3C ini. Dalam perspektif formula 3C, momentum tercetusnya gerakan sesungguhnya terjadi karena 3 elemen, yaitu 1 konten, 2 word of mouth, 3 adalah komunitas darat dan maya. Kita bahas pertama mengenai konten. Berikan ide perubahan yang menginspirasi sebagian rakyat terutama kaum milenial di mana saat itu mereka cukup mapan secara ekonomi, berpendidikan, memiliki akses informasi global, memiliki kesadaran politik yang tinggi dan merasakan kondisi ketidakadilan, korupsi, terorisme, keserakahan kekuasaan terjadi di negara dan ingin memberikan alternatif ide segar. Apa yang bisa mereka lakukan? Gunakan kekuatan jari dan keyboard smartphone untuk menuangkan kepincangan sosial dan ide-ide perubahan melalui email, blog, status update di Facebook, IG, dan ocehan di Twitter. Ini artinya sudah mendapatkan reputation dan viral tool. Kekuatan kedua yaitu word of mouth. Cerita ide perubahan ini menyebar masif untuk menjangkau audiens dalam jumlah yang sangat besar, bahkan bisa jutaan orang dalam waktu yang sangat cepat, bahkan dalam ukuran jam dan menit. Diviralkan berulang-ulang bersama-sama. Informasi mengenai ide perubahan ini mengalir demikian deras dari ponsel satu ke yang lain, dari blog satu ke blog yang lain, dari akun Facebook satu ke yang lain, dari akun Twitter satu ke yang lainnya, hingga membentuk kesadaran kolektif atau collective awareness mengenai perlunya perubahan. Clay Shirky, pakar media sosial dari New York University, mengatakan bahwa media sosial memiliki kemampuan fenomenal dalam memicu gerakan politik karena mampu menciptakan dan mengembangkan share awareness di kalangan masyarakat pada sebuah gerakan politik. Begitu collective awareness dalam jumlah yang besar ini terbentuk, maka proses pembentukan elemen ketiga yaitu komunitas bakal tak akan terbendung lagi. Pembentukan komunitas ini sesungguhnya keunggulan utama yang dimiliki sosial media yang tidak dimiliki media broadcast konvensional seperti TV, radio, atau media cetak. Seperti saya uraikan di awal, komunitas terbentuk jika ada 2 syarat, yaitu tujuan dan kemauan bersama, share interest, dan jika antar anggota komunitas terkoneksi satu sama lain. Di dalam komunitas inilah ide perubahan mengalami proses inkubasi yang akhirnya menjadi ide pemilih menentukan pemimpin. 3C adalah sebuah mega community yang memiliki share interest yang sama dan terkoneksi satu sama lain di berbagai media sosial, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Melalui beragam bentuk conversation dan interaksi di media sosial tersebut, mereka mengkolaborasikan ide perubahan hingga akhirnya menggumpal menjadi gerakan politik yang masif. Peran media sosial menjadi lebih krusial lagi ketika mega community ini adalah gerakan politik yang sudah matang dan siap bergerak. Dalam tahap ini, media sosial menjadi alat koordinasi gerakan yang sangat murah, mudah, dan efektif. Dengan blog, dengan Facebook, dengan Twitter, anggota gerakan akan begitu mudah dan efektif dalam menggalang massa, menyebarkan isu gerakan, bahkan membakar semangat massa. Untuk pertama kalinya di tahun 2022 hingga 2024, revolusi politik digerakkan oleh kekuatan horizontal di mana media sosial menjadi pelakunya secara penuh.
Ini semua gerakan dari kaum milenial untuk memberi pelajaran berharga bagi politikus tua yang tidak produktif bahwa Facebook, IG, Twitter kini menjadi musuh paling berbahaya mereka.